Mohon maaf, Bapak Ibu harus keluar ruangan dulu. Baik, terima kasih. Pendatang baru saya di perkuliahan apa itu publikasi ilmiah. Kawan-kawan, saya sebetulnya sama seperti kawan-kawan, sama-sama belajar ke Pak Eko, sama-sama belajar dengan Mas Binar terkait dengan publikasi. Pak, bagaimana sih saya itu bisa mendapatkan jurnal yang bagus? Kalau menurut saya, yang disampaikan Pak Binar tadi benar, jurnal yang bagus itu yang rate-nya tinggi, kemudian konsistensinya bagus, ya. Apa yang disampaikan beliau tadi benar. Tetapi kadangkala kawan-kawan, kalau saya itu misalnya ingin melamar anak gadis gitu ya, tentunya saya harus melihat diri saya. Saya itu kalau peluang ditolaknya seperti apa, siapa sih saya gitu kan, harus menimbang, ibaratnya tuh lihat apa ya, gidok dulu lah, bahasa Jawa, lihat gidok dulu. Tetapi bagi saya karya yang kalau tidak pernah mencoba kawan-kawan, kapan kita bisa tahu? Sungai besar kawan-kawan pasti berasal dari sungai kecil. Karya yang besar itu pasti berasal dari hal yang kecil. Jadi, publikasi yang bagus bagi saya adalah publikasi yang tembus. Sebagus apapun kawan-kawan karyanya, kalau hanya di laptop dan tidak pernah dikirim, ya itu bukan karya yang bagus. Sama juga nanti tesis yang bagus itu yang apa? Tesis yang bagus yang tesis yang selesai. Tesis yang selesai. Mahasiswa yang bagus yang apa? Ya mahasiswa yang lulus, seperti itu. Itu kalau menurut saya kawan-kawan, yang ditanyakan Mbak Dela, bagus itu yang seperti apa? Bagus yang seperti apa? Tentunya kawan-kawan ketika kita mau mengirim sesuatu harus melihat karakteristik tulisan kita. Kalau saya, mohon maaf, kalau Mas Binar itu asik, cara menulisnya asik. Kalau saya itu, saya cenderung mengikut alur polanya Pak Rektor. Yang penting bonek dulu, kirim dulu, baru dari situ kita nanti akan mendapatkan masukan dari preview. Sekali, dua kali perbaikan saya kira juga tidak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua kawan-kawan, saya ingat apa yang disampaikan Prof. Muklas Samani. Mas, kalau kita menumbuk padi itu ternyata bukan dari kerasnya tumbukan padi itu, tetapi ternyata dengan gesekan, dari gesekan. Dari gesekan itu maka padi akan pecah. Sama juga dengan Bapak Ibu. Dengan gesekan, dengan Pak Binar, dengan arahan dan bimbingan Pak Eko, tentunya itu akan mengarahkan kita menuju jalan yang tepat. Kadang-kala, Pak, ini seperti apa penulisan yang bagus? Yang diminta jurnal itu yang harus kita ikuti. Itu kalau pengalaman saya, biarpun tidak banyak, ya itu yang pernah saya lakukan gitu. Ada lagi kawan-kawan? Saya belum tahu teknisnya publikasi ini seperti apa. Kalau apa sih publikasi, saya kira yakin lebih tahu lah. Oke. Ada yang ditanyakan lagi kawan-kawan? Sambil nunggu Pak Binar ke belakang. Saya Pak izin bertanya. Monggo Mbak Santi. Cuman kadang-kadang itu kalau kelas kita itu kelas yang off kamera semua, itu saya ngomong seperti ngomong dengan tembok gitu. Untung di depan saya masih ada Mas Yasin, masih sebagai hiburan yang bisa saya lihat gitu. Saya lihat di kamera kok off semua. Gitu. Saya tidak tahu Mbak Santi. Oh Mbak Santi itu ini. Mas Unesa itu siapa ya? Siapa Mas Unesa? Unesa Indonesia. Yang mana kita tahu gitu kan. Mbak Rima, ini Mbak itu dari namanya Putri mungkin. Mbak Susi, Mbak Kartika itu yang depan paling. Ini depan di belakang. Enggak, siapa yang mau tanya Mbak Santi? Dia mau bertanya, Pak. Monggo, siap. Disampaikan jurnal yang bagus seperti apa. Lah, sekarang jurnal yang bagus itu kan yang bisa tembus, Bapak. Jadi kalau misalnya
kita kita itu punya keinginan gitu, bisa menembus jurnal yang bagus-bagus itu, tipsnya itu seperti tulisannya itu mungkin yang seperti apa, Bapak? Mungkin itu yang masih belum apa ya, masih. Oke. Jurnal yang tembus. Contohnya seperti apa ya? Sore-sore belum sarapan, makan tadi disiapkan belum? Pertanyaannya susah. Ya. Enggak. Mohon izin share screen ya, Mbak Santi. Ini yang karena saya juga enggak bagus-bagus ya, saya tunjukkan aja beberapa karya saya yang karya kami yang mohon maaf agak compang-camping ya. Agak compang-camping. Share screen-nya sudah begini. Share. Masuk. Sudah share screen-nya kelihatan, Mbak? Sudah, Bapak. Belum. Oh, sudah. Padahal saya pakai HP. Ini nih, saya pakai HP. Ini saya taruh dulu. Oke. Ini beberapa penelitian. Kalau jurnal yang di bawah ini jurnal-jurnal nasional, kawan-kawan, saya kira enggak bagus ya, enggak bagus. Saya pernah mencoba menulis itu di mana ya? Bentar. Oh, yang terakhir di artikel. Ini yang dengan Prof. Herman, kebetulan dalam diajak bagaimana penggunaan scaffolding. Scaffolding itu di teori belajar kawan-kawan bagaimana bimbingan guru untuk apa? Meningkatkan pembelajaran berbasis scientific issue pada pembelajaran biokimia itu yang kami lakukan. Ini baru bulan September lalu tembus di IJI ya. Ini mohon maaf, ini kalau isinya nanti saya tunjukkan sama seperti beberapa penelitian kami yang agak antara ada dan tiada. Dari judulnya sudah seperti ada. Ini saya tunjukkan dulu yang kami lakukan berkaitan dengan yang ini mana ya? 2018 mungkin. Yang IJLDR konsentrasi. Oke, mohon maaf ini juga yang tembus di mohon maaf ini Scopus Q yang bawah-bawah lah. Q yang bawah-bawah. Tantangan dan harapan apa itu berkaitan dengan literasi informasi suara dari pelatihan guru. Kawan-kawan mohon maaf ini contoh karya yang saya mohon maaf compang-camping ya. Compang-camping tetapi compang-camping itu yang penting satu dia tembus ya, dia tembus dulu. Ini dari apa ya, kegiatan pelatihan. Dari kegiatan pelatihan itu saya lakukan yang namanya tes, hanya satu tes gitu. Saya deskripsikan partisipannya, sebaran partisipannya seperti apa. Kemudian di sini saya ceritakan berkaitan dengan bagaimana kemampuan literasi informasinya. Kemudian harapan, kendala dan harapan berkaitan
Bapak Ibu itu menulis suatu artikel, ini artikel pada pelatihan guru kan. Cuman di sini saya mencoba dari data kualitatif dalam bentuk angka itu saya jadikan analisis dengan menggunakan NVivo. Saya analisis pakai NVivo itu yang saya jual ya, yang saya jual. Dan ini termasuk jurnal yang, mohon maaf saya sampaikan di awal tadi, jurnal yang compang-camping tetapi terpaksa bisa tembus gitu ya. Ini yang artinya apa, kawan-kawan yang bagus itu ya yang tembus. Nang jero bisa. Nang jero mlebu. Jurnal ruangan. Bahas FBS. Wis mulai. Ini kawan-kawan. Kemudian yang jurnal IJI yang kami interaksi dengan arahan dan bimbingan Prof. Irman. Di jurnal IJI ini yang kami lakukan adalah, ini kayaknya pembelajaran simple gitu ya, tentang bagaimana kesulitan sosial scientific issue itu yang kami sampaikan. Ini kayaknya simple aja, bagaimana fenomena di Indonesia, kemudian pandangan berkaitan dengan SSI, social scientific issue, kemudian yang kami jual ini kawan-kawan, ibaratnya kalau kita itu mau menjual sesuatu, katakanlah kawan-kawan punya yang namanya cakangkung. Cakangkung itu kalau ditaruh di namanya mangkok, dibandingkan ditaruh dengan panci, kemudian dibandingkan lagi dengan ditaruh di timba, kira-kira enak yang mana kawan-kawan? Di mangkok, Bapak. Padahal itu tadi kan sama kan? Nah, sama juga kawan-kawan. Kecenderungan orang kan itu memilih ke mangkok. Sama juga ketika menulis kawan-kawan. Ketika kawan-kawan menulis misalnya pembelajaran blended atau pembelajaran berbasis teknologi informasi, apa yang dijual? Beberapa pengalaman saya mendapatkan informasi berkaitan dengan cybergoji atau cyber learning. Nah, itu contoh beberapa penelitian kawan-kawan atau strategi kami untuk lolos di penelitian, saya tidak lupa itu di DRPM atau sini ya, tetapi itu yang didanai. Artinya sebetulnya pembelajaran berbasis learning itu kan banyak. Nah, cuman bagaimana kita itu memberikan kesan itu sesuatu yang baru, padahal itu barang lama. Itu yang kami lakukan. Yang kami lakukan di social scientific issue ini ya, kami melihat makroskopiknya seperti apa, mikroskopiknya seperti apa. Kemudian ini gambaran gambaran social scientific issue. Nah, kemudian prinsip dari scaffolding yang berbasis scientific itu yang seperti apa, kami ceritakan itu kawan-kawan, bahwa scaffolding itu merupakan salah satu teori konstruktivis. Teori konstruktivis itu dari siapa ya? Bapak Ibu kan barusan ketemu metodologi teori belajar. Konstruktivis itu dari siapa? Piaget. Alah, seperti pasca sarjana UNESA aja. Vygotsky. Apa Mbak Agustina? Dua Vygotsky, Pak. Vygotsky, betul. Itu teorinya Vygotsky. Kalau Piaget itu yang usia, yang usia perkembangan anak itu ya. Kalau scaffolding itu dari Vygotsky. Di sana salah satunya adalah ada ZPD, ada pemagangan kognitif, ada mediated learning. Nah, kami di sini pandangan konstruktivis itu yang kita angkat salah satunya adalah prinsip dari scaffolding. Wah, ini yang kita tunggu sudah datang dan menuju jalan yang tepat ini. Baik, sambil Pak Binar menata perutnya karena orang ke belakang itu kan tadi juga harus ditata juga. Siap.
Siap suhu. Ini kan suhu kami sama juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar ke beliau, saya juga belajar ini di belakang saya ada Pak Anas Ahmadi dan Pak Binar ini rising star-nya UNESA ini. Para rising star. Terima kasih banyak. Ini kawan-kawan yang kami sampaikan yaitu tentang bagaimana scaffolding dengan prinsip social scientific isu itu kami ceritakan. Ini yang kami jual di sana ya, sehingga di sini fokus permasalahan yang diangkat itu apa, bagaimana memberikan contoh aspek pembelajaran ini, social scientific issue, bagaimana persentase ketercapaiannya, kemudian menghubungkannya itu seperti apa, kemudian contoh-contohnya, ya, menghubungkan itu materi biokimia dengan SSI itu yang kami lakukan. Metodenya simpel sama juga kawan-kawan. Ini juga tidak banyak. Partisipannya hanya berapa? 88 ya. Mahasiswa yang ikut program. Kemudian instrumennya diceritakan, instrumennya seperti apa, rubriknya seperti apa. Rubrik untuk identifikasi seperti apa, ini simpel juga. Kemudian pertanyaan-pertanyaan divalidasi, ini juga kayaknya kawan-kawan juga yakin saya punya, kawan-kawan punya, kawan-kawan punya. Kemudian pengumpulan datanya seperti apa, analisis datanya seperti apa kami sampaikan, tabel-tabel itu kami ceritakan, kemudian ketercapaiannya seperti apa. Tingkat validitas, kepraktisan, dan keefektifannya seperti apa. Tampaknya itu kemudian seperti biasa kita narasikan dengan merujuk beberapa referensi, ketemu dengan simpulan, ucapan terima kasih, daftar pustaka. Instrumen penelitian tidak kami lampirkan di appendix. Saya kira itu kawan-kawan tidak bagus yang kami sampaikan, tetapi kalau nggak salah, IJI ini termasuk, saya nggak tahu, masih Q1 atau Q2 ya sekarang ya. Q apa Mas Binar? Kalau persentilnya, misalkan kita cek di Sinta itu dia 78, jadi masuk persentil Q1. Tapi kalau SPR dia masuk Q2. Q2 ya. Kalau diajukan ke Mas Binar ini bisa dapat berapa juta ini Mas? Ke saya, Bos. ke kakaknya Mas Binar. Ke Kasat IP dia masuk kategori Q1 ya. Mungkin gini untuk ngecek paling gampang ya, izin. Saya stop share screen ya Mas ya. Mas Binar mohon izin ke dalam ya. Tadi ada persiapan untuk 3 prodi ini. Nah, jadi Mas Binar mohon izin. Jadi apa itu fokus kalau dari fokus misalkan Bapak Ibu nanti jadi dosen ngeceknya di Sinta ini akan muncul. Jadi publikasi itu ketika Bapak Ibu jadi dosen tidak akan hilang publikasi. Kita masukkan ke Sinta, jadi Bapak Ibu sekarang jadi dosen, nah itu nanti otomatis semua karya Bapak Ibu tetap terekam. Tetap terekam baik itu di Garuda ataupun kalau Garuda itu menunjukkan Sinta 1, 2, 3 ya. Nah ini mungkin buat
apa sih pentingnya publikasi. Jadi kalau jadi dosen, riset dan publikasi itu satu kesatuan yang menjadi apa ya, pilot, bukan pilot project ya, point of view ya, point of view yang sangat isu seksi lah kalau kita bilang dalam dunia riset itu. Nah, jadi kalau Garuda itu akan muncul sita-sintanya ini, yang Bapak Ibu misalkan, oh ya kan saya semester ini bimbing mahasiswa S3 by riset ya kan, sebagai co-promotor. Syaratnya memiliki first author di jurnal Sita 2 minimal, ataupun di proceeding terindeks Scopus, misalkan seperti itu. Nah ini kan kalau sita-sita muncul. Nah, Bapak Ibu misalkan nulisnya 2022, nanti jadi dosen 2023. Nah itu tetap bisa tercover ketika diaktifkan cintanya. Oke, kalau Scopus nanti juga akan muncul Q1, Q2, Q3, dan sebagainya. Nah, kalau Sinta itu misalkan ini ya, Pak Hasan tadi tanya IJ. Nah, ini IJ dia muncul Q1 di sini. Loh, Pak kok bisa muncul Q1? Karena Q1 itu mengambil dari Scopus ini tadi. Scopus.com, kita cari di sini persentilnya dia masuk ini 79. Jadi persentil kan dibagi 4 ya berarti. Nah, kalau 79 itu kan berarti masuk yang top tier, jadi masuk Q1 seperti itu. Nah, kalau beda lagi kalau Bapak Ibu menggunakan untuk syarat khusus guru besar misalkan. Nah, acuannya SJR, apa yang definisi internasional reputasi? Jurnal yang terindeks Scopus dan memiliki, atau WOS ya, kalau WOS impact factor, kalau Scopus punya SJR ini. Itu bedanya. Hati-hati, bisa jadi dia masuk Simago tapi sudah discontinue. Nah, ngeceknya kan gini. Coverage kan 2013 sampai 2001. Padahal update-nya dia itu sampai di sini present ini. Jadi dia masih update-nya. Nah, sekali lagi simagojr.com ini nyedotnya dari mana? Nyedot dari sini, si Scopus ini. Jadi ada jeda ya. Kalau SJR ini akan keluar kurang lebih setahun 1-2 kali, kalau Scopus biasa 3-4 kali keluarnya. Sekali lagi, SJR ini akan nyedot dari data Scopus. Seperti itu ya. Nah, jadi nggak usah debatable, misalkan IC itu Q2, misalkan iya Q2 persentilnya. SJR-nya kan. Tapi kalau persentilnya, misalkan untuk keperluan insentif, oh ini masuk Q1. Nah, masuk Sinta, misalkan nanti PAK guru besar itu ngeceknya dari sini Bapak Ibu. Makanya dosen sekarang kalau LK ataupun GB berarti Sintanya harus update. Nah, itu semua masuk peringkat. Nah, nanti akan ketahuan Bapak Ibu. Kan ketahuan produktivitasnya. Semua itu tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nulis akan terekam. Ada Sinta itu penilaian 3 tahun terakhir, ada yang all years. Seperti itu. Paling enak contoh langsung, mohon maaf ya internetnya lemot ini di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan ini, nah ini top UNESA ya. Nah ini Bu Irma, Bu Yuli ini masih agak lagi viral sekarang. Jadi Scopusnya tidak banyak, tapi prototipe penelitiannya banyak. Nah, padahal nilainya itu setara Scopus. Jadi nilainya langsung melejit ini ya. Awalnya kan Pak Nadi, nomor 2 saya ini ada pergeseran klasemen Bapak Ibu. Ini menarik ya, mungkin nggak ada uangnya, tapi untuk khasanah dosen ini merupakan hal-hal yang prestis ya, khususnya profesor. Kalau untuk saya nggak ngefek ya Pak Hasan, nggak ada cuannya istilahnya kalau untuk anak muda. Tapi kalau untuk yang sudah profesor bergelimang cuan itu ya ini sebagai kredibilitas teman-temannya. Wah, ada Prof Mun ini kalau ini banyak yang dari FT ini. Nah, Pak Karwanto ini banyak nulis buku ya, buku banyak bukunya. Nah, seperti itu. Loh, Pak, kok punya akses ya, saya di divisi ini ya. Jadi emang akses. Nah, ini Caprop ini Pak Nadi nih barusan keluar DP-nya ya, sudah lolos penilaian. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal beliau. Nah, itu selingkuh dengan publikasi ya Bapak Ibu. Penting publikasi itu tidak hanya untuk PAK tapi juga untuk kesejahteraan gitu kan ya. Kesejahteraan itu lumayan. Q1 UNER itu Q1 45 juta Bapak Ibu. Q2 40 juta, Q3 jadi dosen-dosen muda itu berlimpah lah istilahnya kalau yang rajin tulis. Ya itu semoga bisa menjadi
ataupun mahasiswa. Seperti itu Pak, lebih ke pendampingan. Monggo Bapak Ibu yang lain. Tuh Santi tuh sampai muncul di layar saya. Nyalakan kamera juga. Nah, ini Pak Saru, mungkin Pak Saru Burisa atau bisa Sur. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan. Nggak ada? Kalau nggak ada diakhiri aja. Halo, nggak ada Bapak Ibu? Rofiatul, Bu Rofi, silakan Bu Rofi. Oke, terima kasih Pak Binar. Oke. Yang ingin saya tanyakan terkait bagaimana memunculkan ide, kan ini Pak, publikasi itu kaitannya dengan artikel. Artikel ini diperoleh dari sebuah penelitian nih. Nah, kadang untuk apa ya, menulis untuk menemukan ide itu sulit Bapak. Kalau sebenarnya gini ya, kalau ini tinjauannya, kalau saya ngomongkan levelnya advance dulu ya. Kalau memudahkan itu, besok misalkan Bu Rofi jadi dosen, itu pentingnya roadmap penelitian. Dari roadmap penelitian itu akan lahir publikasi. Misalkan sebelum ke roadmap, satu ya bisa dicatat, tentukan bidang spesifikasi dengan. Misalkan saya contohkan saya sendiri, saya itu lebih fokus ke emerging technology in science, physics, education. Jadi teknologi terbaru atau dalam bidang sains atau fisika, inovasi, pendidikan, yang mana lebih fokus ke inovasi. Nah, jadi yang kedua dari situ kita buat tema dari payung penelitian. Dari payung penelitian jangka panjang tahun ini apa, tahun depan apa, tahun seperti itu. Jadi kita memang sudah punya kayak kepala ikan fishbone itu ya. Nah, ini 2024 itu mau ngapain itu sudah jelas. Misalkan lah dari situ kita breakdown. Kita punya bimbingan S1, misalkan S2 ataupun S3 itu bisa kita generalisasi. Kalau saya bimbingan S1 nggak bisa bawa judul Pak ini seperti saya enggak. Nah, kalau kalian milih saya berarti harus ikut riset saya. Ini semester tahun ini saya dapat 5 ya, semester ini 5. Nah, 5 itu muncul tinggal milih. Saya kan fokusnya yang semester ini atau tahun ini ya, lebih ke arah buku digital 3 dimensi misalkan itu. Nah, untuk melatihkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, nanti biar silakan mereka milih. Nah, modelnya ya variasi antara PBL, inquiry ataupun discovery keterampilan. Tapi fokusnya di buku digital 3 dimensi tadi. Seperti itu. Nah, dari situ bisa nanti bisa dipecah. Mahasiswa S1 yang saya contohkan ini ya. Saya contohkan dulu. Nah, dari ide itu dari situ kita bisa memulai menguraikan dari satu topik itu kita uraikan mulai dari trailingnya dulu. Nah, trailingnya dulu itu yang mungkin Bapak Ibu lakukan, ada yang lakukan ya, yang sudah punya instrumen. Dari instrumen itu dibuat, diterapkan misalkan. Kalau saya PIG itu Pak, citasinya 99 gitu ya. Nah, ini misalkan ya, ini yang kakak kelasnya, yang ini contoh yang pernah saya sharingkan. Jadi dari artikel roadmap-nya itu kita buat trailing dulu. Bisa jadi satu artikel. Ini ada 143 siswa, ada 5 kelas. Dari situ kita kan tahu profilnya. Nah, itu kan masih data satu data kan, ini bisa jadi ini. Kemudian ini nanti kan ada data kevalitan, itu bisa jadi satu data sendiri, validitas perangkatnya atau validitas buku digitalnya. Praktisannya bisa jadi satu sendiri. Kalau levelnya singkat aja bisa, tapi kalau saya fokus biar menarik dijadikan satu. Pengembangan atau pengembangan, jadi ada validitas.
lebih seperti itu ya berarti. Jadi sukanya di apa dulu? Kalau saya dari S1 memang ke arah pengembangan ya, dari ke perangkat dan apakah menghasilkan, ya memang risetnya itu kan menghasilkan. Saya kemarin juga dari situ, dari peta itu Bu Rofi dapat yang penelitian ini. Itu data di RTPM. Jadi dari ini contoh anu ya, maksudnya hierarki yang nggak ada di buku ini. Bisa masuk lah. Dari sini kita turunkan kemarin dapat bimbingan S2 itu sebagai promotor di Digdas ya. Saya arahkan tuh kalau saya bimbing tesis pasti S1 aja berbasis produk ya. Kemudian berarti harus apalagi S2. Akhirnya beliau mengusulkan, ya Pak, saya punya meja ini. Jadi kalau dengan saya harus berbasis emerging teknologi karena di anak SD, jadi kayak digital book gitu ya, tapi ada permainannya. Nah, dari sini yang saya mau ungkapkan, nah ini yang S3. Jadi S3 kemarin kan dapat co-promotor by riset. Awalnya ibunya itu ragu ya dari NTT. Dari NTT aja berani by riset Bapak Ibu. Kalau S3 by riset itu syaratnya kalau nggak salah minimal punya tingkat 2 sebagai penulis pertama kalau nggak salah. Nanti ada Bapak Ibu tertarik. Memang SPP-nya lebih mahal 2 juta ya, tapi nggak terlalu banyak kuliah. Targetnya publikasi minimal 2 di JIB, Jurnal Internasional Bereputasi, dan 1 di Jurnal tingkat 2 kalau nggak salah, atau Proceeding per Index Scopus. Tapi enaknya kalau kita di Pasca UNESA punya 2 jurnal Scopus itu sudah tidak perlu ujian terbuka. Enaknya itu, jadi cukup disertasi, nanti ujian terbukanya diganti penilaian artikelnya. Insya Allah pasti dapat hasil pengalamannya sudah. Nah ini contohnya ya, untuk mengadaptasi dari roadmap yang saya buat tadi, di sini saya risetnya ini. Nah, pembelajaran digital berbasis physical learning web. Sederhana kan ini, tapi kan didanai lumayan, sekitar 200 juta ya. Nah ini kan ada data ini, tapi mendukung ini. Nah mungkin ini semoga didanai tahun depan ya. Tahun depan kalau di ACC 257 juta. Itu kan berdasar dari situ Bu. Nah, dari sini Bu Rofi ya, saya sudah menghasilkan banyak paper. Oke, bisa saya centang ya. Yang menjadi landasan berpikir untuk menghasilkan riset ini, saya menggunakan bibliometrik. Jadi untuk mendapatkan fisik learning web, kemudian pembelajaran digital itu saya nggak asal. Jadi di tahun 2021, khususnya 2022 ini awal tahun, saya sudah mulai identifikasi. Ya ini contohnya. Android ini kan pakai bibliometrik ya. Kemudian kalau SNF ini yang pure dari, nah ini dia dengan tim-tim mahasiswa. Nah ini pakai AR VR. Kemudian selanjutnya nah ini digital learning. Kemudian ada AI. Nah kurang lebih ini latar belakangnya bibliometrik itu, dan Prof. Budi sendiri juga setuju kalau bibliometrik itu prelim tapi berbasis data sekunder. Prelim itu untuk mendapatkan novelty ya ada 2. Kalau pakai data sekunder bisa pakai bibliometrik, studi literatur. Nah kalau menggunakan data primer kita terjun langsung seperti itu ya. Ini kan, nah ini juga sudah bisa jadi luaran penelitian. Jadi dan beberapa masih ada proses yang sudah terbit ya. Di TEM itu juga barusan terbit kemarin. Ada yang di IJEB. Nah, dengan adanya seperti ini, kita sudah fokus. Nah, akan menjadi rebranding ya, rebranding diri kita Bu Rofi ya. Misalkan pembelajaran digital untuk sains siapa, inovasinya, dan sebagainya. Nah, kita nggak akan keluar rel dari berbasis berbau teknologi. Nah, termasuk bimbingan S3 saya. Saya itu kemarin agak ragu karena saat presentasi ditentang, ibu ini kan sekarang sudah nggak COVID, kenapa kok ke digital atau online, agak mundur sebenarnya. Tapi kemarin kita 3 hari itu bimbingan berturut-turut, akhirnya mantep. Ternyata beliaunya itu menjadi kaprofesor
prodi dan di salah satu anggota di Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia kalau nggak salah. Nah itu kan jadi bagus dengan MBKM ya. Jadi misalkan di NTT itu menerima dari Papua ataupun dari misalkan Maluku tanpa, itu kan bagus itu. Akhirnya beliaunya optimis lah itu. Jadi riset kita ke mahasiswa itu hilir ya. Jadi mengalir gitu, nggak zigzag. Itu insya Allah publikasinya juga enak ditonton. Nah kalau dengan Persani nanti ya pasti nggak jauh-jauh dari inovasi pembelajaran, kemudian berbasis lebih ke menggunakan teknologi digital dan sebagainya seperti itu. Itu ya Bu Rofi, semoga jelas. Tapi yang Pak saya kan masih pemula nih. Nah, kalau pemula Bu Rofi sukanya apa dulu? Misalkan kan S1 sekarang S2. Nanti S3 jangan terlalu menyimpang dari S2, saran saya. Nah, misalkan sekarang lebih ke assessment, ya, fokuskan ke assessment. Jadi assessment itu banyak kok proyeknya ya. Pembuatan soal dan sebagainya itu juga jangan zigzag ya. Misalkan terutama kalau mau jadi dosen ditekuni mulai sekarang bidangnya apa. Nah, itu difokuskan. Akan kita lebih enak secara kepakatan termasuk ke guru besar. Sekarang aturan terbaru guru besar itu harus sudah ada usulan bidang apa, guru besar di bidang apa yang prodi itu belum ada, itu yang diutamakan. Nah, jadi sekali lagi publikasi amat sangat penting ya. Pak saya masih pengen ke Scopus nih, nah, yang gratis ada, ya nanti kita bantu carikan, tenang saja, banyak yang gratis itu ya, seperti itu. Misalkan kemarin Mas Arif ya, Mas Arif itu datanya masih kurang Mas, ini kalau ke Singapura pasti ditolak. Ya nggak apa-apa kalau mau dicoba. Oh nggak Pak, saya berbagi dulu. Akhirnya tambah data ya, nggak tahu sudah selesai apa belum. Seperti itu ya. Terus kalau ada ide ditulis Bu Rofi. Walaupun belum terlaksana tulis saja. Tulis. Saya jadi ini karena ganti laptop ya. Kalau di laptop satunya lagi saya update itu RAM-nya kalah sama harddisknya kan kalah, RAM-nya sudah 12 GB tapi harddisknya masih 1 tera kalah. Saya ganti SSD. Nah, kalau di situ saya sudah punya roadmap, Bu. Jadi 2023 saya mau neliti apa, nulis apa itu ada. Tapi ya itu ada ide apa ya tulis. Diketik dulu judulnya. Saya dulu dapat buku dari Prof. Muslimin Ibrahim ya, mungkin Bapak Ibu kenal ya. Sekarang pindah sudah emeritus, kemudian jadi mungkin ada beberapa yang masih dibimbing ya. Tapi NIDK-nya sudah pindah ke UNUSA. Itu ya. Jadi kalau ada ide ditulis. Karena kalau nanti biasanya Oke, mungkin itu ya Bu Rofi, semoga lancar. Ini Bu Rofi yang ikut JPJS itu ya? Nggih, Bapak. Ini kami usulkan yang afiliasi UNESA nanti walaupun mahasiswa semoga di ACC ya. Biaya 8 USD nanti dikembalikan, jadi direimburse. Yang penting afiliasinya UNESA. Tapi kemarin kan bayarnya 150 USD ya. Kemarin masih hanya dosen, tapi tidak tahu nanti. Siapa tahu nanti untuk mahasiswa juga bisa direimburse. Seperti tahun lalu. Jadi tahun lalu itu produk mata kuliah kita ada 5 ya, yang ke JPJS ada 5. Mbak Desi, Mbak Fani atau Tina itu ya. Terus ada 5 kalau enggak 6, 5 kalau enggak salah. Oh ya, temannya Pak Saru, Bu Desi itu juga itu bisa kunci untuk bayar riset itu S3. Intinya Bapak Ibu kalau mau jadi dosen harus suka nulis. Pak Hasan aja nafsu saja disempatkan nulis itu ya. Penelitiannya juga lancar. Dia itu hanya merendah saja Bapak Ibu. Penelitiannya juga banyak itu. Dia juga sama dapat di RTPM itu. Oke, monggo. Gitu ya Bu Rofi, semoga lancar, banyak berdoa dan diterima. Pasti senang. Terima kasih, Bapak. Kalau nanti kan juga, wah ini ada yang Scopus itu kan buat pamer itu kan bagus. Pamer positif. Langsung A kan nilainya Bu Rofi. Temennya masih bingung dengan sudah A sendiri. Karena Bu Rofi tahu sendiri, saya tahu memang sebelum kuliah sudah konsul. Dan saya terbuka Bapak Ibu, karena karya Bapak Ibu akan menambah IPU 5-nya UNESA ya. Rekognisi hasil penelitian dan pengabdian di level internasional. Oke, gitu Bu Rofi. Mungkin ada yang lain lagi? Kita kuliah sharing ya Bapak Ibu.
Nggih, ini Pak mau memberikan feedback balik. Apa diperkenankan nggih? Iya, monggo silakan. Nggih, tadi jenengan memberikan saran untuk kita lebih mengenali maunya kita itu ambil fokusnya di mana. Nah, terkadang itu juga sulit, Pak, apa namanya? Belum tahu. Nggih, kita itu sebenarnya pengennya fokusnya tentang apa gitu juga kadang nggak tahu. Jadi kalau ada misalnya tuntutan gitu, baru mungkin kita mengerjakan. Gini ya, mudahnya gini, kalau di pendidikan itu ada 4 aspek sebenarnya utama. Filsafat kurikulum, ya bisa dicatat di Bapak Ibu nanti. Bapak Ibu rasanya itu kalau membaca atau mendengar itu lebih tertarik yang mana ya? Ada filsafat kurikulum, kemudian yang kedua itu assessment, evaluasi dan penilaian dan evaluasi. Yang ketiga itu media pembelajaran, inovasi media pembelajaran. Yang ketiga inovasi pembelajarannya atau pendidikannya. Kalau saya rumputnya inovasi pendidikannya ataupun inovasi pembelajaran. Tapi di dalamnya memang ada media dikit-dikit. Tapi kan kalau media itu nggak fokus membuat pembelajarannya kan. Nah gitu berarti ada 4 ya. Sekali lagi ada filsafat kurikulum, ada assessment, evaluasi, kemudian media, kemudian inovasi pembelajaran. Kalau apa bedanya inovasi media dengan inovasi pembelajaran? Kalau inovasi media itu fokus di medianya tanpa memperhatikan aspek pembelajarannya. Tapi pembelajarannya tinggal make aja. Misalkan yang saya dengan satu itu menggunakan model PBL tapi ditambahi buku digital lah gitu kan. Nah itu kan inovasinya di sini. Tapi kalau rumpun media ya cukup di media buku digitalnya, nggak ngomongkan lagi. Seperti yang saya bimbing di S2 itu kan lebih ke medianya. Itu ya. Nah yang ketiga inovasi pembelajaran. Nah Bu Rofi ketika baca artikel ataupun mendengar itu cocok yang mana itu mulai ditentukan. Kalau saya dari S1 memang saya tuh pengembangan perangkat ICT ya kan. S2 pengembangan perangkat pembelajaran inquiry untuk problem solving. Nah, S3-nya pengembangan pembelajaran model, bukan pengembangan model ya, untuk memecah masalah. Tapi memang arahnya ke situ. Nah, ternyata risetnya juga ke arah ke situ juga yang diterima di RTPM. Jadi hierarkinya itu seperti itu. Kalau istilahnya Prof Budi itu by design. Nah, nanti berarti guru besarnya apa? Mulai sekarang sudah dipetakan. Kami di fisika itu berarti rumpun, misalkan Pak Eko, proses PGB ya. Berarti inovasi pembelajaran sains kebumian. Kemarin kan tanya saya, enaknya namanya apa ya? Nah, itu nama aja harus dikonsep dari sekarang. Nah, biar nanti pas ditanya nggak bingung gitu kan. Kayak Pak Nadi ya, kemarin juga sudah turun. Namanya juga nggak bisa langsung, itu kan semua berproses. Nah, sebelum berproses itu dari S1, S2, S3 itu hierarkinya gitu ya Bu Rofi ya. Nah nanti tesisnya apa, nanti kalau bisa misalkan pengen jadi dosen kan S3 nih. Nah S3 kalau bisa jangan terlalu menyimpang dari S2. Jadi sudah, tapi diimprove seperti itu. Assessment sekarang yang laris itu assessment berbasis digital itu ya, laris gitu. Dan publikasinya lebih mudah. Ya gitu ya Bu Rofi. Nggih, Bapak. Jelas. Monggo Bu Rizky Nur Fadila, Ibu apa Bapak? Ibu. Terima kasih, Pak. Oke, monggo. Ya, Bapak, saya mau tanya. Ini kan saya dapat masukan dari pembimbing untuk mengaitkan di bagian pembahasan untuk mengaitkan dengan hasil asesmen literasi numerasi atau rapor pendidikan Indonesia, Pak, terutama yang level 3. Nah, ini saya belum pernah dengar, Pak, dan kurang paham. Untuk referensinya itu dapat diambil dari mana atau gimana, nggih, Pak? Nah, itu biasanya kalau mau data berarti dari Pusmenjar, Bu. Nah, Dari bisa mana, Pak? Pusmenjar. Jadi Pusmenjar itu bagian yang mendapatkan data-data, itu datanya Kemendikbud kan? Iya, ini saya juga kurang. Ya, kalau literasi itu maksudnya jadi kan ada dua ya. Ada AKMI sama AKSI istilahnya dulu kan. Asesmen kompetensi siswa Indonesia itu miliknya Kemendikbud. Kalau AKMI itu Madrasah Indonesia. Yang lebih satu itu duluan AKSI tadi. Nah, biasanya kalau ibu mau datanya itu bisa diakses dari Pusmenjar.
Nah, memang sebenarnya kalau mau data rigid realnya itu memang harus bersurat dan prosedurnya panjang. Nah, memang kalau memang ada data yang sudah ada, cari aja di webnya Pusmenjar atau misalkan BNSP kalau memang sudah keluar. Itu ya Bu Rizky ya. Maaf Pak, yang terakhir tadi apa Pak? Pusmenjar atau BNSP, apa? Pusmenjar. Biasanya Pusmenjar, BSNP itu biasanya kalau sudah Badan Standar apa BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan ya, nggak salah. Pak di searching aja. Biasanya itu kalau sudah muncul data finalnya BSNP ada di webnya. Nggih Bapak, nanti saya cari. Terima Nasional kasih Bapak. Standar Agency. Nggih Bapak. Badan Standar Nasional Pendidikan. Nggih, terima kasih Bapak. Itu Pusat Asesmen Pendidikan ya sekarang namanya. PAP sekarang namanya. Nah ini pakarnya itu Pak Direktur kita, Prof. Basis. Beliau termasuk ahli di Pusmenjar ya sejak muda. Oke, itu. Monggo Bapak Ibu bisa diskusi kurang enak apa itu. Sudah, kalau tidak ada kita akhiri. Indonesia ini Pak Sabri. Dulu fisika ya Pak ini ya. Pak Indonesia ini. Siapa ini namanya Mas Sahri. Oke, kalau tidak ada, sepertinya sudah sore Pak Hasan. Itu saja Bapak Ibu. Sudah panjang kali lebar. Agak lama ini kita kuliah sampai 4:37. Oke, kalau tidak ditanyakan, semoga berproses dan berprogres. Semoga yang sudah sakit segera dapat hasil, yang belum segera dapat hidayah ya. Yang belum terpikirkan semoga segera terpikirkan. Saja, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin